Halo sahabat Osaka, perkenalkan saya Krista yang akan memandu adik-adik dalam acara live streaming masa pengenalan lingkungan sekolah di sesi ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pembinaan dan pendidikan kesehatan. Seperti yang kita ketahui bersama, kesehatan sangatlah penting dalam diri kita, utamanya di tengah pandemi corona saat ini yang membuat seluruh lapisan masyarakat harus menjaga diri kita agar lebih baik lagi. Sebelumnya adik-adik sudah pada tahu kan apa itu virus corona? Jadi virus corona itu adalah virus yang menyerang daya tahan tubuh kita melalui bersentuhan, berjabat tangan, dan bertatap muka dengan orang yang memang sudah terpapar virus corona. Untuk tahu pembahasan lebih lanjut, akan dibahas oleh Dr. Nilam yang merupakan dokter umum di Puskesmas Kuta Selatan. Halo, perkenalkan saya Dr. Nilam. Saya adalah dokter di Puskesmas Kuta Selatan. Pandemi COVID-19 masih berlangsung saat ini, sehingga kita perlu belajar beradaptasi agar kita tetap bisa menuntut ilmu. Agar tetap selamat dan sehat, ayo kita belajar kehidupan baru di sekolah sama-sama. Jika nanti pelajaran tatap muka sudah dimulai, pastikan kalian mengikuti ya protokol kesehatannya. Sebelum berangkat ke sekolah, pastikan kalian dalam keadaan sehat, tidak demam, batuk, atau pilek. Gunakanlah masker dengan benar menutupi hidung dan dagu kalian dari rumah sampai ke sekolah. Sesampainya di sekolah, lakukan pengukuran suhu tubuh dengan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian, cucilah tangan kalian dengan air dan sabun selama minimal 20 detik. Masuklah ke dalam kelas dengan tetap menjaga jarak, duduklah pada bangku yang telah ditentukan. Selama berada di dalam kelas, hindari untuk bertukar tempat duduk atau berpindah tempat duduk. Selama berada di sekolah, gunakan selalu masker dan face shield penuh. Hindari menyentuh area wajah dan juga berjabat tangan. Bawalah alat tulismu sendiri. Hindari meminjam atau meminjamkan alat tulis kepada teman. Pada jam istirahat, tetaplah duduk di bangku kalian dan tetap berada di dalam kelas. Santaplah bekal makanan yang kalian bawa dari rumah. Pastikan kalian membawa bekal makanan-makanan yang bergizi. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jika ingin ke toilet, lakukanlah secara bergantian dan tetap jaga jarak saat mengantri. Saat pulang sekolah, usahakan untuk tetap menjaga jarak saat pulang dan menunggu jemputan. Jangan lupa untuk mencuci tangan ya. Usahakan untuk langsung pulang dan tidak mampir kemana-mana. Sesampainya di rumah, cucilah tangan kalian terlebih dahulu. Lalu buka sepatu, mandi, dan berganti pakaian. Rendamlah baju sekolah kalian dengan deterjen. Semprotkan desinfektan pada sepatu dan tas kalian. Rajinlah berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apabila kalian mengalami keluhan demam, batuk, pilek, dan sesak, periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Seru ya belajar kebiasaan baru? Mari kita saling menjaga dengan melakukan protokol kesehatan agar kita semua sehat dan selamat. Sampai jumpa! Nah adik-adik, tadi kita sudah simak bersama pemaparan materi yang disampaikan oleh Dr. Nilam. Selanjutnya adik-adik pada kepo kan bagaimana penanggulangan virus corona di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Untuk tahu jawabannya akan dibahas oleh Ibu Dewi Jayanti selaku Sekretaris Satuan Tugas Virus Corona di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Untuk penanganan COVID-19 di SMA 1 Kuta Selatan ini, kita penanganannya untuk sementara ini kita melakukan penyemprotan desinfektan setiap melakukan aktivitas di ruang kelas ataupun lab yang dipakai. Kemudian untuk selanjutnya di tempat baru masuk Nike, untuk anak-anak dan semua guru dan pegawai itu diperiksa suhu tubuh oleh anak-anak OSIS atau pegawai yang bertugas dan guru yang bertugas. Jadi pemeriksaan suhu, kemudian ada cuci tangan juga, ada tempat cuci tangan. Jadi awalnya
ada orang masuk ke lingkungan sekolah, dia harus cuci tangan dulu. Cuci tangan, kita melakukan pemeriksaan suhu. Kemudian kalau emang suhunya itu di bawah 37,5, jadi kita izinkan untuk masuk. Kalau suhunya masih di atas itu, kita infokan untuk istirahat sejenak 10 menit atau 5 menit, baru kita cek ulang. Kalau jika suhunya masih tinggi di atas 37,5, kita sarankan untuk pulang aja, tidak bisa masuk ke lingkungan sekolah, seperti itu. Jadi penanganan itu dengan kita semprotkan hand sanitizer juga ke tangannya, atau mungkin setiap yang datang ke sekolah itu sudah membawa hand sanitizer sendiri, dan juga memakai masker, wajib memakai masker. Jadi semua yang ada di lingkungan sekolah ini wajib memakai masker, dan untuk guru, pegawai, dan juga siswa yang di sekolah memiliki face shield untuk digunakan masing-masing di setiap lingkungan sekolah. Sementara sih itu aja. Kemudian untuk menjaga daya tahan tubuh, mungkin anak-anak ada yang diberi vitamin untuk diminum di rumah, dan juga untuk makan dan minum secukupnya, untuk sayur-sayuran dan buah-buahan untuk menjaga daya tahan tubuhnya juga. Itu aja sih, dan penyemprotan disinfektan itu rutin kita lakukan setiap selesai aktivitas. Di sini untuk pendidikan kesehatan selama masa pandemi ya umumnya itu sangat penting sih menurut saya. Karena kenapa? Jika anak-anak sudah emang memiliki pendidikan kesehatan, jadi untuk di lingkungan kesehatan tentang apapun yang diwajibkan seperti memakai masker atau hand sanitizer itu jadi emang perlu dan dianggap wajib. Jadi anak-anak itu sudah mengerti pentingnya memakai masker dan memakai hand sanitizer, jadi dia itu akan merasa bahwa semua itu harus dibutuhkan setiap melakukan aktivitas. Jadi menjadi kebiasaan yang baik buat anak-anak setiap dia selesai aktivitas ataupun sebelum memulai aktivitas. Setiap kegiatan apapun yang mungkin dilakukan di lingkungan sekolah saat dia offline ataupun dia daring online itu, jadi dia memakai hand sanitizer dan memakai masker setiap keluar rumah itu menjadi kebiasaan baik untuk anak-anak. Untuk kegiatan pembelajaran ini, jadi ilmu kesehatan itu emang sangat penting. Jadi dari mulai dia makan, minum makanan yang bergizi, untuk sayur dan buah, dan mungkin anak-anak yang nggak suka sayur dan buah bisa memulai dari sekarang untuk sayur dan buah. Yang mungkin tidak biasa minum air putih yang banyak setiap harinya itu bisa membiasakan diri untuk minum air putih yang banyak, sehingga anak-anak tidak terbiasa minum minuman yang mungkin berwarna atau ada perasanya seperti itu. Jadi minum air putih itu sangat penting untuk kesehatan tubuh anak-anak, sehingga imun tubuhnya terjaga, konsentrasinya untuk belajar pun juga akan semakin baik. Dan kebiasaan mencuci tangan itu juga setiap aktivitas, sebelum aktivitas, jadi anak-anak juga terbiasa untuk mencuci tangan. Jadi ketika dia sudah terbiasa melakukan kebiasaan yang baik ini, semua kesehatan pun mungkin akan terjaga juga. Dan kebiasaan untuk membawa hand sanitizer setiap dia keluar rumah, ataupun setiap dia ada kegiatan, dia akan selalu membawa hand sanitizer dan memakai masker juga. Jadi semua ilmu kesehatan itu sangat penting untuk kegiatan pembelajarannya juga. Sebenarnya untuk pandemi ini banyak pengaruhnya untuk pendidikan kita ya, terutamanya pendidikan online. Kenapa? Di saat anak-anak yang terbiasa dengan offline dan guru dan offline harus tatap muka, ketemu dengan siswa, itu merupakan sebuah tantangan untuk mengajar di dalam daring online seperti itu. Jadi setiap apapun masalah yang ditemukan, kesulitan dalam belajar atau apapun itu semua harus diselesaikan secara online oleh siswa dan juga gurunya. Nah, di sana jadi perubahannya itu perubahan yang sangat signifikan, karena anak-anak itu harus belajar di rumah tanpa harus bertemu dengan gurunya. Setiap kesulitan yang dia dapat dia harus diajukan melalui online tanpa bertemu dengan tatap muka langsung, diajarkan langsung oleh gurunya. Jadi ya benar-benar sebuah tantangan, tapi ini merupakan kemajuan kemajuan untuk merubah kebiasaan kita yang biasanya melalui offline harus online. Jadi kebiasaan online sudah mulai ini dijamah, jadi semua kegiatan harus online itu merupakan tantangan. Nah, adik-adik, itu tadi materi yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Saya yakin materi yang disampaikan dapat berguna bagi kita semua.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini jangan lupa ya adik-adik untuk menjawab kuis mengenai pendidikan kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu.